Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini judul video yang akan kami angkat di sini adalah 80% untuk guru honorer, posisi P3, ranking nilai tertinggi, auto lulus ASN P3K 2023. Jadi salah satu strategi jitu ya bagi pelamar prioritas 3 untuk bisa lulus ya di tengah persaingan yang sangat ketat ya. Apalagi kalau jumlah formasi sangat sedikit, yaitu tadi ya, yaitu teman-teman P3 harus bisa mendapatkan nilai terbaik agar masuk dalam jatah perankingan berdasarkan berdasarkan jumlah formasi yang diperebutkan. Misalkan kalau formasinya 50, maka teman-teman minimal masuk di peringkat 1 sampai 50 agar teman-teman kebagian jatah formasi. Nah, salah satu kabar baik dari BKN bahwasanya untuk formasi P3K tahun 2023 teman-teman ya, kita perlu ketahui bahwasanya 80%-nya itu untuk guru honorer, sehingga hal inilah yang harus dimaksimalkan oleh pelamar P2, P3, P4 teman-teman ya, terutama di kalangan guru honorer, nakes dan teknis. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman ya, kira-kira posisi P3 yang bagaimanakah sebenarnya teman-teman ya, yang mendapatkan ranking tertinggi itu bisa auto lulus ASN P3K 2023. Ini yang perlu kita bahas teman-teman ya, secara mendetail ataupun secara maksimal teman-teman ya. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Jadi yang pertama seperti ini teman-teman ya, posisi P3 auto lulus. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas 3 lolos ASN ya. Ingat, pelamar prioritas 3 lolos ASN jika mendapatkan nilai tertinggi dan lulus perankingan disesuaikan dengan jumlah sisa formasi. Nah, jadi intinya teman-teman pelamar P2, P3 ataupun P4 itu wajib mendapatkan nilai tertinggi ya. Dan otomatis kalau teman-teman mendapatkan nilai tertinggi itu wajib juga masuk dalam perankingan, dan itu disesuaikan dengan jumlah formasi. Contoh misalkan teman-teman ya, formasi P3K di instansi A itu anggaplah 30. Kemudian teman-teman setelah tes CAT BK jumlah pelamarnya itu 70 misalkan, otomatis ada 40 nantinya yang tidak lulus. Nah, teman-teman harus bisa masuk di ranking 1 sampai ranking 30 dengan mendapatkan nilai tertinggi. Nah, jadi meskipun nilai teman-teman itu bagus, meskipun nilai teman-teman itu tinggi, tapi teman-teman hanya berada di peringkat 31, maka teman-teman tetap dinyatakan tidak lulus sekalipun nilai teman-teman itu tinggi. Nah, makanya saya katakan di sini pelamar P3 lolos ASN jika mendapatkan nilai tertinggi. Ya, itu yang pertama dulu ya, harus dapat nilai tertinggi dulu. Tapi tidak cukup hanya nilai tertinggi, wajib masuk lulus perankingan. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau misalkan formasi 30, jumlah pelamar P3 70, teman-teman peringkat 31, nilai bagus, tetap tidak lulus karena yang diperebutkan formasinya itu untuk di ranking itu hanya 30. Nah, minimal teman-teman masuk di peringkat 30 terakhir ya untuk jumlah sisa formasi. Atau misalkan teman-teman ada di peringkat 10, 20, maka teman-teman dipastikan lulus menjadi ASN P3K. Itu yang pertama ya, posisi P3. Pelamar P3 lolos ASN jika mendapatkan nilai tertinggi dan lulus perankingan. Jadi bukan hanya mendapatkan nilai tertinggi, tapi lulus perankingan disesuaikan dengan jumlah sisa formasi. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian yang kedua teman-teman ya, yang kedua ini dia yang kedua, pelamar P3 lolos ASN meski mendapat nilai rendah, tetapi formasi jabatan yang dilamar sepi peminat dan persaingan kurang, apalagi P3 tidak dibebani passing grade.
Nah, ini beda lagi ceritanya teman-teman ya. Jelas ini beda lagi ceritanya. Kalau misalkan teman-teman ya, misalkan anggaplah teman-teman melamar formasi jabatan, anggaplah sosiologi misalkan ya. Nah, sosiologi teman-teman adalah P3. Nah, ternyata jumlah di instansi teman-teman itu dibutuhkan anggaplah 10 guru sosiologi untuk P3 ya. P1, P2 tidak ada. Ternyata teman-teman yang melamar itu hanya 8 misalkan. Nah, berarti sepi peminat ceritanya ya. Jadi jumlah formasi sosiologi jauh lebih banyak daripada jumlah pelamar. Nah, otomatis sekalipun nantinya nilai teman-teman itu rendah, teman-teman itu akan tetap lulus karena tidak perlu di ranking karena jumlah pelamar jauh lebih sedikit daripada jumlah formasi teman-teman. Jadi tinggal diurutkan 1 sampai 8 itu akan mengisi 8 dari 10 formasi yang ada. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi masih ada sisa 2 formasi. Nah, 2 formasi ini nantinya bisa untuk pelamar umum kalau memang masih ada. Nah, jadi kata kuncinya di sini, teman-teman kalau misalkan mendapatkan nilai rendah, mudah-mudahan saja formasi jabatan teman-teman itu sepi peminat. Nah, otomatis kalau sepi peminat, itu kan persaingannya kurang teman-teman. Nah, apalagi pelamar prioritas 3 itu tidak dibebani dengan passing grade. Jadi berapapun nilai yang teman-teman dapatkan itu yang akan di ranking, itu yang akan menjadi patokan sebenarnya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi pelamar P3 lolos ASN meski mendapat nilai rendah ya, tetapi formasi jabatan dilamar itu sepi peminat dan persaingan kurang. Tapi beda lagi kalau misalkan teman-teman mendapatkan nilai rendah tetapi formasi jabatan dilamar itu membludak pelamarnya, besar kemungkinan teman-teman tidak akan lulus karena betul-betul semakin banyak orang yang mendaftar, otomatis potensi mendapatkan nilai tertinggi itu jauh lebih besar. Berbeda kalau teman-teman mendapatkan nilai rendah tetapi formasi jabatan yang dilamar itu sepi peminat, apalagi kalau jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka teman-teman juga bisa dinyatakan lulus menjadi ASN P3K teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, pelamar P3 di sekolah induk tidak ada formasi tetapi lulus perankingan. Nantinya akan ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan guru sesuai formasi jabatan. Ini banyak sekali mempertanyakan. Anggaplah kita pelamar P3 teman-teman ya. Anggaplah kita pelamar P3 tapi di sekolah induk itu kelebihan guru. Kelebihan guru atau sudah full gurunya teman-teman ya. Jadi logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi pelamar P3 di sekolah induk tidak ada formasi tetapi lulus perankingan. Nantinya teman-teman akan ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan guru. Tentunya itu sesuai dengan formasi jabatan teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi jangan khawatir ya, sepanjang misalkan ada formasi yang bisa dilamar, tidak usah dipedulikan sekolah induk Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk penempatan itu, untuk formasi itu sepenuhnya ada pada dinas pendidikan. Jadi nanti akan ada distribusi penempatan teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.